Buat kalian yang lapar-lapar jangan lupa SS Chicken, enak kali betul. Harganya murah, 20 ribuan. 18 ribu pun ada. Makan kenyang. Bawa keluarga kalian ke SS Chicken, enak kali. Semua suka SS Chicken. Tadi soloran bagus, akan tetapi kurang sempurna tadi Fikra, sempat diberikan umpan, ada penyelamatan bagus blokade Kagawa, kita lihat, akan tetapi justru datang ke kaki dari seorang Putra Caniago dan merubah papan skor menjadi 1-0 untuk kemenangan dari PSMS Medan sejauh ini. The Killer leading. Kita lihat langsung saja dengan kaki kirinya, antarkan bola. Saya harus apresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Iksan Pratama. Tidak membuat gol, akan tetapi lahirnya gol melalui sebuah pergerakan eksplosif. Masuk pemain satu ini. Dan halo orang asik Kambal 2 TV, bagaimana kabar Anda? Hari ini sehat walafiat bukan? Dan ini adalah ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Siapa kita? Indonesia tentunya. Dan ini baju, makasih banyak Pak Amin ya. Makasih banyak Pak Amin udah berikan baju ini. Ukuran kita sama Pak, thank you Pak. Baiklah, jadi aku jujur ada pertanyaan dari YouTube. Aku jawab aja dari YouTube, kemudian dari DM, kemudian banyak dari WA. Kenapa dari WA? Karena aku memang membeberkan berapa nomor WA aku di setiap aku mengupload channel di Skambal 2 TV gitu ya. Karena selain itu juga aku ingin mempopulerkan bahwasanya aku sales mobil. Kemudian aku adalah MC dan aku juga komentator voli pantai. Wanita ya. Enggak ya, jadi kalau kalian butuh jasa boleh ya. Jualan lah dulu, jualan sikit-sikit kecil-kecil ya kan. Oke, jadi pertanyaannya aku langsung jawab aja ya. Pertanyaannya ada buru-buru pening-pening. Yang pertama, Rahmat Hidayat. Apakah Rahmat Hidayat masih di PSMS? Jawabannya masih. Kenapa dia tidak bermain? Karena ngobrol-ngobrol dengan beliau juga ada sedikit permasalahan cedera ringan ya dialami beliau. Dari ngapain dipaksain kemarin juga di Remaja di Cup juga ajang pemanasan, ngapain dipaksain oleh Coach Siregar dan mungkin tim dokter dari PSMS Medan. Jadi ya istirahat 2 pertandingan. Dia tetap hadir kok, dia tetap ada. Jadi masih ada ya. Kemudian kedua, Hiro bagaimana? Hiro Jepanis itu sudah jelas dikatakan oleh Coach Ridwan Saragih, mungkin jasanya, tenaga dia, keahlian dia belum dipakai lah oleh PSMS Medan. Bukan berarti dia tidak berkualitas kan, tapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Andre Mahyar bahwasanya yang dibutuhkan itu adalah seorang gelandang pengatur ritme serangan. Nah, kan gitu kan, untuk membantu itu dia. Kenapa? Karena melihat mungkin kalau sektor belakang dari beberapa ajang setelah munculnya Joko juga gak pernah kalah ini kita dalam bola-bola. Apalagi partai final kemarin selalu berhasil bola-bola atas dimenangkan. Mungkin karena postur tubuh Joko dan Ajis lebih tinggi dari striker-striker Sada Sumut. Akan tapi bukan itu saja, bagaimana mereka juga bisa untuk mematahkan serangan-serangan, aliran serangan mereka selalu berhasil ya. Jadi aku pikir Joko dan Ajis bermain sangat komplit sekali. Berani aku bilang 90% mereka selalu memenangkan pertarungan dengan para pemain Sada Sumut ketika one by one. Mungkin bisa dilihat lagi di Arjuna TV. Silakan kita melakukan analisis masing-masing. Dan juga terbantunya juga sudah ada juga si Andri kan, Andri yang dari musim lalu di PSMS. Yang ya balik lagi kayaknya Andri mungkin ya, kemungkinan besar, tapi kita lihat bagaimana medical check up-nya. Kemudian ada juga Rizky Abdiansa ya. Buat Bang Rizky Abdiansa kita harapkan cepat sehat ya, karena beliau juga kalau nggak salah kena DBD ya. Cepat sehat Bang, cepat sehat. Jadi 4 stopper, belum lagi ada Madan yang Madan bisa ditarik jadi stopper gitu. Jadi aku pikir udah komplit lah, makanya butuh gelandang dan seorang striker. Nah, bicara tentang striker nih. Tapi bicara tentang striker, bagaimana Bang kabarnya Toto gitu. Informasi yang aku dengar, Toto tuh mungkin 50-50 bisa di PSMS Medan. Kenapa? Karena PSMS Medan bukan hanya sekedar melihat CV saja, akan tapi melihat juga bagaimana kebenaran dari CV. Mungkin CV-nya benar, tapi yang dibutuhkan itu adalah ya kesehatannya, medical check up-nya bagaimana. Mungkin secara kelas mungkin kita Toto mungkin bagus, tapi kalau ternyata dia mengalami cedera misalnya di lututnya gitu, ya kayak mana gitu. Hanya untuk memberikan bayaran besar kepada dia hanya main 1-2 pertandingan, lebih bagus mungkin kita sabar saja, itu aku pikir. Dan mungkin saat ini juga sabar dari sisi kita ya, kan, tetapi manajemen dan pelatih tentunya akan terus bergerilya untuk mencari pemain-pemain asing. Itu menurut aku 50-50 peluang Toto. Kemudian apalagi? Oke, di final kemarin siapa yang punya ini andil ya? Aku pikir ya dua twin tower kita lah ya, dua twin tower itu Joko dan Ajis. Kemudian Iksan lah
jujur aku bilang terjadinya gol dari Putra Caniago juga hasil dari akselerasi, keberanian pemain satu ini, solo runningnya bagus, kemudian juga ya itu dia masih sempat bawa Fikra coba buang tapi masih menyentuh badan dari seorang Iksan, kemudian Iksan masih dengan kaki kirinya berikan umpan bebas Torres shooting masih bisa diselamatkan oleh, kalau nggak salah, antara Kagawa dengan penjaga gawang dari Sada Sumut, kan, tapi muncul seorang Aulia Lubis, tendang lagi kena Rizal Torres, jadi datanglah itu bola menghadap kepada kaki dari seorang Putra Caniago dan selesai 1-0. Tapi kembali lagi gol itu tercipta berkat kreativitas dan keberanian dari seorang Iksan, pemain senior yang sudah 3 musim juga di PSMS Medan. Terus ya striker itu kita perlu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Ilahi, kepada Torres gitu ya, striker 9, tapi mereka juga bisa, kalau menurut informasi kan mereka juga bisa berbicara nanti dari sisi flank, tidak menjadi striker 9 tapi mendampingi seorang striker 9. Dan aku pikir umpan-umpan crossing juga nanti mungkin ketika postur tubuh lebih tinggi mungkin lebih diuntungkan, walaupun ya Bambang Pamungkas tidak begitu tinggi juga, lompatannya tinggi kan, itu jalan ceritanya. Tapi aku pikir itulah mungkin sedang bergerilya lah dalam mengejar waktu kita di Liga 2 ini. Yaitu striker 9 yang betul-betul wahid, mumpuni, kemudian seorang gelandang yang tentunya bisa membantu. Oh, satu lagi Cakra ya. Mungkin bilang Cakra itu betul-betul gila aku. Mungkin menurut kita dia jarang terlihat dalam serangan, tapi dia yang bisa merubah alur bola. Dia pernah, aku lupa pertandingan mana, tiba-tiba udah kanan terus nyerang, tiba-tiba pindah dia ke kiri, pindah dia ke kanan. Jadi ya itu asik gitu. Jadi ya, ketika ada kuldesak atau tembok yang tinggi besar nggak bisa mungkin susah untuk ditembus, dia mencari aliran yang baru gitu. Jadi aku pikir Cakra udah keren lah gelandang-gelandang PSMS Medan. Itu dari secara PSMS. Terus apa lagi tadi? PSDS ya, bagaimana PSDS balik lagi. PSDS ini ya sebenarnya diuntungkan ya, sama kayak Persiraja Banda Aceh mungkin kalau main di Murtala. Mereka main juga pasti akan ngotot kali di Lubuk Pakam. Di Borudin pasti mereka gila-gilaan, itu aku pikir. Jadi ya PSDS punya peluang karena mereka akan main di kandang. Bahkan 2 tim Sumut lainnya seperti Sada Sumut dan PSMS kemungkinan besar apabila terjadi renovasi besar-besaran menjadi bagus nanti oleh PMK Stadion Teladan harus hijrah ke sana kan. Walaupun ada desas-desus juga stadion Pancing yang jadi tempat latihan sekarang akan direnovasi, walaupun kita udah lihat yang sebelah timur kayaknya udah dibagusin gitu ya. Walaupun nggak tahu apakah 2 atau 4, karena kalau sebelah sini, sebelah utara kayaknya itu dekat sama ini ya, dan sama balap ya, sirkuit balapnya di Pancing. Ya nggak tahu lah bagaimana, tapi terserah nanti bagaimana, ya mungkin bisa dikatakan alternatif lah gitu dia. Atau jangan-jangan diusu. Banyak lah, terserah dari manajemen lah ya kan. Terus apalagi tadi pertanyaan. Ya, Edi Ramadi Cup itu aku pikir menghasilkan bibit-bibit baru lah untuk sepak bola. Maksudnya memunculkan ya, bibit itu udah ada tapi termatangkan. Kita jadi lebih kenal dengan nama seorang Yoga Panjaitan, walaupun aku sendiri melihat Yoga ketika dia memperkuat tim Bintang Kejora di MCL ya, Medan Community League. Sekarang MCL mana nih Pak Apis? Ya, jadi Yoga keren. Ya, kelihatan dia striker 9 Sumatera Utara, mudah-mudahan bisa menggantikan bagaimana kedikdayaan dari Saktiawan Sinaga dan Aldino mungkin. Kemudian kalau dari sisi PSMS, Chan ya. Gila, Chan itu luar biasa kali Chan. Ya, musim lalu keren lah Chan. Wah, nggak bisa bilang keren anak muda itu. Terus kalau dari sisi Sada Sumut ya banyak, karena memang bintang-bintang anak-anak muda semua ya. Banyak juga pon-pon Sumut. Tapi aku salut dengan Kevin 88, walaupun dia pernah di Malang sama dengan Joko, dia berani fight dengan Joko gitu. Itu keren, maksudnya punya mental. Apalagi memang dia kan anak dari salah satu mantan pemain PSMS Medan juga di era bersama dengan Coach Sari Gultom. Jadi mungkin mentalitasnya kuat Kevin ini. Ya, berani dia kan, walaupun badannya mungkin kalah badan, dia berani untuk fight, bahkan sampai berdarah di sini. Mudah-mudahan sehat terus ya Vin ya, nggak apa-apa tuh Vin. Terus Aulia Lubis juga keren, ya kan. Kiper juga bagus. Jadi aku pikir semuanya keren lah. Ya, walaupun Jano bukan putra Sumatera Utara, putra Batak. Tapi dia putra Sumatera Utara nggak? Cok komen lo, putra Sumatera nggak dia? Kelahiran Sumatera Utara nggak? Aku lupa. Sorry Jan, aku lupa. Tapi aku berani bilang ya, itulah dia. Jadi terus apa lagi ya? Ya itulah dongan-dongan. Aku pikir
dengan adanya pagelaran di Edi Cup makin bagus lah, dan PSMS Medan selamat. Terus buat kalian yang ya inilah sudah mulai kita mengetahui bagaimana keluar biasaan dari coach Saragi, karena PSMS Medan tidak pernah kebobolan. Selama aku mengikuti PSMS Medan secara serius dengan channel Si Kambal 2 TV, baru kali ini seingat aku gak pernah kebobolan itu. Bener kan? Biasanya lawan Gumarang ada aja kebobolan. Ini nggak kebobolan gitu, dan menang skor telak terus gitu. Dan pemain yang sama loh di Gumarang beberapa kan. Jadi aku pikir dia punyalah kematangan. Dan kalau kita bandingkan dia dengan Putu Gede, ya pertama kok Saragi lebih humble. Lebih open, lebih sedap, lebih memberikan kesempatan gitu kan untuk kita ngobrol-ngobrol. Menurut aku ya, kalau ada pun misalnya ditutup ya itu hak dan prerogatif dari pelatih kan gitu jalan ceritanya. Jadi aku pikir ya itulah yang dilakukan dan tidak kebobolan luar biasa. Berarti lini belakang luar biasa, kemudian ada juga pelatih penjaga gawang yang tentunya punya andil juga tersendiri di sini di 6 kiper yang ada di PSMS Medan, walaupun katanya kabarnya ada 4 yang akan dikontrak. 2 lagi mungkin dipinjamkan anak-anak muda itu, tapi nggak apa-apa lah biar lebih makin dewasa kan. Terus apalagi tadi bener nggak dicatat ya kan, paling pertanyaan kalian ya penting itulah dengan artinya kalau secara prestasi kita bicara head to head di Edi Rahmayadi Cup dengan lawan yang sama, maka sudah menyamailah seorang coach Ridwan Saragi. Kita doakan nanti bisa membawa PSMS Medan Liga 1. Itu pertanyaan kalian tentang PSMS Medan. Walaupun harapan kita sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin klub-klub Sumatera Utara bisa lompat ke Liga 1, itu harapan. Jadi itu aja dongan-dongan. Rahmat masih di PSMS Medan, dan kayaknya PSMS Medan harus mencari pemain asing lagi. Itu aja mungkin. Makasih banyak, mudah-mudahan ya terjawab pertanyaan kalian. Makasih banyak dan sukses selalu. Selamat untuk PSMS Medan juara di Edi Rahmayadi Cup jilid kedua kalau pakai nama Edi Rahmayadi. Sebelumnya kan Piala Gubernur yang datang dari Singapura tuh. Tapi udahlah, yang penting Edi Rahmayadi di tahun 2023 selamat buat seluruh tim kontestan, dan Labura hebat juga, keren coach Amran naik kali signifikan. Mulai dari PSMS dibantai setengah lusin, lawan Sadak hanya kalah 1-0, lawan PSDS bisa buat gol walaupun kalah juga, perebutan peringkat keempat juga hampir kalah kan, tapi ada kartu merah yang akhirnya menguntungkan, walaupun kartu merah juga pemain pemain dari PSDS Chen pada saat itu, tapi artinya menang adu penalti PSDS, dan aku pikir ya keren lah. Itu aja, makasih banyak, dan mudah-mudahan nanti ada kompetisi-kompetisi lagi yang bisa membantu klub-klub Liga 2 dan Liga 3 di Sumatera Utara bisa lebih keren lagi. Itu aja, makasih banyak, dan sukses buat Anda semua. Jaga kesehatan Anda. Terima kasih.